Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Putri Ramadan dengan NIM B2A021062. Di video ini saya akan melakukan uji padan tes untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode statistika dengan dosen pengampu Ibu Indah Malfatin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas yang namanya padan sampel tes. Nah, di sini kita akan pertama-tama masuk di Excel terlebih dahulu. Di sini ada beberapa catatan yang saya buat. Untuk uji padan sampel tes sendiri merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Uji padan sampel tes sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Di sini ada pedoman pengambilan keputusan dalam uji padan sampel tes. Yang pertama, jika nilai Sick-to Talent lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai Sick-to Talent lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Di sini ada data dari hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya buat seperti ini, ada partes dan potes. Nah, ada 13 jumlah data. Oke, pertanyaannya ada di sini. Pertanyaannya, apakah ada atau tidak pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Ashworth-Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa SD kelas 5? Oke, selanjutnya kita akan masuk di SPSS. Nah, di sini datanya sudah salin tadi. Kita cek di variabel view terlebih dahulu. Untuk name pertamanya itu pretest. Nah, tipenya itu numerik dan desimalnya di sini 0 karena di situ tidak ada desimal. Untuk labelnya tersendiri kita buat partes dan potes. Untuk yang lainnya tes aja yang mengerjakannya. Di sini kita akan kembali ke data view. Nah, langkah selanjutnya yaitu terdapat pada menu bar yang terdapat pada SPSS. Klik Analyze, lalu pilih Compare Means, kemudian klik Padan sampel tes. Setelah langkah tersebut dilakukan dengan benar, maka akan muncul kotak dialog dengan nama padan sampel tes. Karena di sini kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pada pretest dan potes. Maka klik untuk pretestnya pada variabel pertama dan potesnya variabel kedua. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di options terlebih dahulu. Nah, pada options ini untuk akan muncul dialog padan sampel tes options pada confidence interval per check tulis 95. Artinya, kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikasi 5% atau 0,05. Lalu klik Connection. Setelah semua prosedur atau cara melakukan uji padan sampel tes dengan SPS sudah dilakukan dengan cermat, maka selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output SPSS berjudul TES yang bertujuan akan kita tafsirkan. Nah, pada tabel pertama atau pada output pertama kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai pretest dan potes. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar atau min sebesar 54,62. Sedangkan untuk nilai potes sebanyak 67,69.
Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 13 orang siswa. Untuk nilai standar deviation atau standar deviasi pada pertes sebesar 10,300 dan pada potes sebanyak 10,727. Sedangkan standar error mean untuk pertes sebanyak 2,857 dan potes sebanyak 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pertes 54,62 lebih kecil dari potes 67,69, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pertes dan hasil potes. Nah, untuk tabel kedua atau output kedua menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pertes dan variabel potes. Berdasarkan output ini, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikan 0,242. Karena nilai sig 0,242 lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pertes dengan variabel potes. Nah, untuk output terakhir atau output ketiga ini adalah output yang terpenting. Karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi penelitian kita, yakni mengenai ada atau tidak pengaruhnya penggunaan strategi pembelajaran Ashworth Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5 SD. Tadi kita sudah baca terlebih dahulu pedoman pengambilan keputusan dalam uji padan sampel tes. Nah, untuk keputusannya tersendiri berdasarkan tabel ini atau tabel padan sampel tes, diketahui nilai sig to talentnya itu 0,002. Nah, 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Ashworth Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD. Oke teman-teman, terima kasih, sampai sini dulu.